الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan risalah korban. Karena kemarin kita sudah membahas kajian yang pertama, sekarang kita lanjutkan. Dan kita masih melanjutkannya bergerak atau berangkat dari kitab Hasyiah I'an Nahdlatul Talibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in Imam Zainuddin Al-Malibawi. Dan mungkin saya akan menggunakan beberapa kitab fikih lainnya yang masih dalam lingkup mazhab Syafi'i sebagai bantuan bagi kita untuk memahami risalah ini. Kesimpulan yang lalu atau kajian pertama kita sudah bahas bahwa hukum kurban itu wajib bagi baginda Nabi, tapi wajib bagi baginda Nabi Muhammad SAW itu yang pertama, sedangkan yang kedua sunat bagi Nabi. Sedangkan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW hukum kurban itu sunat muakkad, tetapi sunat muakkadnya itu kifayah apabila ada ahli baitnya, tapi kalau tidak ada ahli bait maka hukumnya yaitu sunat in. Nah, mengenai pembahasan ini atau dalil-dalilnya itu sudah kita bahas di kajian yang pertama. Baik juga mengenai pembahasan sunat, kurban sunat dan kurban wajib. Bagi sahabat yang tidak begitu memahami bab kurban, sangat-sangat penting sekali untuk melihat video kajian pertama. Karena memang banyak kita orang awam tersalah paham dengan masalah kurban ini. Tapi bagi yang ahlinya melihat video ini, jika saya memiliki kekeliruan dalam pembahasan, saya berharap untuk diluruskan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat muakkadnya kurban itu yaitu lihurin bagi orang yang merdeka. Dan dijelaskan dalam kitab Hasyiah I'an Nahdlatul Talibin, selain merdeka juga bagi hamba yang mub'ad atau hamba yang setengah merdeka jika dia memiliki harta tentang kemerdekaannya tersebut. Kemudian yang qadir yaitu yang kuasa. Bagi yang kuasa maka dia sunat berkorban. Maksudnya adalah bagi orang yang mempunyai kelebihan rezekinya untuk dia makan di hari raya ataupun di hari tasyrik yang 3, berarti 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Apabila dia ada kelebihan sesuatu yang dia makan di 4 hari ini, baik untuk dirinya maupun untuk ahli baitnya, maka dia sunat berkorban. Tapi apabila dia berkorban maka dia tidak bisa makan di 4 hari ini, bagi dia tidak sunat berkorban. Walau penjelasan ini khilaf bagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari dalam kitab Tuhfah beliau. Kalau bagi Imam Ibnu Hajar, yang sunat dia sediakan itu hanyalah makan di hari raya Idul Adha saja, tidak dihitung hari tasyriknya. Kemudian syarat yang lain bagi peserta kurban itu yaitu Islam. Maka orang yang tidak Islam maka tidak boleh dia berkorban. Kemudian yaitu taklif. Jadi kalau orang yang belum mukallaf, orang yang belum dibebani hukum, maka dia tidak bisa berkorban. Kemudian rasyid. Rasyid yaitu orang yang terpelihara agama dan hartanya. Maka apabila dia tidak rasyid, maka tidak ada khitab bagi dia untuk melaksanakan korban. Kemudian menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, qala fit Tuhfah, kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah bahwa sabit boleh bagi wali, yaitu bapa atau kakek dan bukan lain daripada itu, dan ia berkorban dari hartanya sendiri, harta si kakek dan si ayah, kepada orang-orang yang diwalikannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat diri daripada peserta kurban. Kemudian ada beberapa permasalahan di masalah peserta yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, syarikat pada satu binatang yang hanya dibolehkan oleh satu orang. Contoh,
Kita sudah bahas pada kajian yang pertama bahwa kalau untuk kambing itu hanya boleh 1 orang. Sedangkan untuk sapi boleh bertujuh. Untuk kerbau boleh 7, untuk unta itu boleh 7, yaitu maksimal maksudnya 7. Sedangkan selain daripada ini kambing, domba itu hanya 1. Apabila dalam kambing ini ada syarikat, yaitu milik 2 orang, contoh. Misalnya saya punya kambing, kemudian kambing saya ini saya suruh orang lain yang menjaganya. Sehingga ada anak jantan 1 ekor. Setelah umur kambing ini 2 tahun, maka kami niat untuk berkorban. Karena kan kalau kerjasama, maka kambing itu kan bagi hasil. Setengah milik saya, setengah lagi milik si penjaga kambing. Kalau dijual, kalau harganya 2 juta, maka saya 1 juta, dia 1 juta. Kemudian sepakat antara saya pemilik kambing dengan orang yang menjaga kambing. Sepakat kami untuk menjadikannya hewan kurban. Apakah ini boleh? Kalau belum dimiliki oleh 1 orang, si penjaga kambing belum menyerahkan kambing ini sepenuhnya jadi milik saya, atau saya belum menyerahkan sepenuhnya kambing itu milik dia, maka kambing ini tidak sah menjadi hewan kurban. Jika dia disembelih, maka dia apabila dibagikan kepada fakir miskin, maka dia hanya menjadi sedekah biasa, bukan kurban. Karena dalam 1 ekor kambing ini ada 2 kepemilikan orang, maka ini tidak boleh. Nah, ini yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita karena awamnya tentang bab kurban. Yang terjadi itu kebiasaannya di mana? Di masalah ketika dia memberikan harga untuk membeli hewan kurban. Contoh, 1 ekor sapi itu kan maksimal boleh ber-7. Nah, ketika di nombor 7, yang pesertanya ini hasil pencariannya yaitu suami dan istri. Jadi kalau ibarat berkebun, suami istri ini bekerja di kebun yang sama. Hasilnya ini milik mereka berdua. Atau kalau dia berkedai atau kalau dia jualan, maka bekerja sama di toko tersebut dan hasilnya milik mereka berdua. Kemudian si suami bilang kepada istrinya, "Dek, apakah kita ikut korban tahun ini?" Jawab si istri, "Bolehlah bang, kita ikut korban tahun ini." Sehingga mereka sepakat mengambil uang 2 juta, kemudian ikut korban. Nah, uang ini milik berdua. Kenapa? Karena hasil pencarian mereka berdua. Makanya si istri harus menyerahkan sepenuhnya uang 2 juta ini menjadi milik suaminya. Kalau mau suaminya yang jadi peserta kurban. Sedangkan kalau istrinya yang jadi peserta kurban, karena 2 juta hanya bisa 1 nama atau 1 tempat di 7 tempat di 1 ekor sapi, maka si suami harus menyerahkan sepenuhnya uang ini menjadi milik si istri, sehingga ketika mendaftar atas nama istri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu ditulis karena istrinya namanya Fatimah, kemudian suaminya bernama Muhammad. Sehingga ditulis di nomor 7 biasa di masjid-masjid kita lihat Muhammad Fatimah. Atau kebalikannya, yaitu nama istri, karena istri yang jadi peserta kurban, Fatimah Muhammad. Ini tidak perlu ditulis, sedangkan penulisan ini pun hukumnya dosa. Menulis nama istri di ujungnya nama kita, ini hukumnya haram. Kenapa? Menisbahkan kepada sesuatu yang tidak boleh dinisbahkan. Karena yang boleh dinisbahkan istri kita itu kepada nama ayahnya, bukan kepada kita nama suaminya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau mau jadi peserta kurban, kalau hasil harta pencarian berdua, jelas-jelas sama istri. Ini siapa yang mau ikut. Nah, nanti bilang sama istri, kalau kita yang suami ikut, bilang sama dia, kalau ini ada uang adik di dalamnya, maka serahkan uang ini jadi milik abang sepenuhnya ya. Atau kebalikannya, kita bilang sama istri kita, sekarang adik aja yang jadi peserta kurban, sehingga uang itu kalau ada hak abang di dalamnya,
maka sepenuhnya abang serahkan ke adik. Nah, sehingga jelas jadi milik dia, dan 1 ekor sapi 7 orang banyaknya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai peserta kurban ini, di dunia masyarakat kita ada kurban atas nama orang yang meninggal. Nah, bolehkah kurban atas nama orang meninggal? Kalau orang meninggal ini ada wasiat sebelum dia mati, maka boleh kurban atas nama dia. Misalnya dia berkata, "Nak, ini bulan Ramadan, kalau bapak tidak sampai usia bapak sampai hari raya Idul Adha, itu kambing potong jadi kurban bapak." Sehingga itu jadi hewan kurban. Nah, dan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Tetapi kalau tidak ada wasiat, maka tidak boleh ahli waris berkurban atas nama yang mati. Kenapa? Karena ibadah butuh dalil, dan kurban ini butuh niat bagi pesertanya, sedangkan orang mati tidak bisa lagi berniat. Caranya bagaimana? Solusinya, misalnya kita ada harta, kita jadi anak yang kaya, sehingga kita beli 2 ekor sapi. Kedua ekor sapi itu atas nama kita kurbannya, bukan atas nama orang yang sudah mati. Hanya saja niatkan pahalanya untuk yang sudah mati. Ini boleh. Nah, ini sedekah pahala untuk orang mati dari kurban yang kita miliki. Makanya baginda Nabi ketika berkurban, baginda Nabi membaca doa, yaitu Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya, kata baginda Nabi, hai Tuhanku, hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Inilah kurban daripada Muhammad dan daripada umat Muhammad. Nah, jadi baginda Nabi pun ketika berkurban menghadiahkan pahalanya untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Jadi jangan kurban atas nama orang mati, kurban atas nama kita orang hidup. Sedangkan kalau wasiat boleh. Hal ini sama seperti kita sedekah. Sedekah atas nama kita orang hidup, cuman kita niatkan pahala sedekah untuk yang mati. Enggak bisa kita datang ke masjid, "Pak, ini ada sedekah dari ayah saya yang sudah mati." Mana bisa? Ayah kita mana bisa bersedekah kalau sudah mati kan? Tapi yang bisa hanya kita bersedekah tapi niat pahala untuk yang sudah mati. Inilah pendapat jumhur daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai peserta kurban ini, yaitu seperti kita katakan tadi, bagi wali yaitu bapak dan atau kakek, bukan selain daripada bapak dan kakek, itu boleh berkurban daripada yang diwalikannya daripada harta si kakek tersebut. Contoh, misalnya saya kurban atas anak punya 2 ekor kambing. Saya kurban 1 kambing atas nama saya, 1 kambing lagi atas nama anak saya. Ini boleh, tidak apa-apa. Kemudian kalau kurbannya bukan atas orang yang kita walikan, tetapi orang lain, dan maka kalau kita kurban atas nama orang lain, seperti saya punya 2 ekor kambing, kemudian ada kawan saya. Nah, kalau kawan saya ini mau saya kurbankan juga dengan 1 ekor kambing saya yang lain atas nama dia, maka ini wajib harus ada izin daripada kawan saya tersebut. Kalau tidak ada izin dari dia, maka tidak sah kurbannya tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah sedikit lagi mengenai warna. Mengenai warna daripada kurban, sebagaimana disebutkan di dalam kitab syarah daripada Shiratal Mustaqim, warna yang paling terafdal yaitu warna putih. Diusahakan cari yang warna putih, karena memang agama Islam ini suka yang putih-putih, ya kan? Makanya kalau kita punya kendaraan, kalau bisa beli yang warna putih.
Kalau nggak bisa warna putih ya nggak masalah kan. Kalau kita malas nyuci kendaraan, malas nyuci Honda, mungkin putih cepat pudarnya, beli yang agak-agak gelap. Tapi kalau untuk korban, afdalnya beli yang warna putih. Kemudian kalau nggak ketemu putih maka warna kuning. Kalau tidak ketemu warna kuning maka warna kelabu. Kalau tidak ketemu warna kelabu maka warna merah. Kemudian kalau nggak ketemu warna merah, kita beli yaitu warna belang putih. Hitam putih seperti denkau ya. Kalau tidak ketemu hitam putih maka pilihan terakhir yaitu beli yang warna hitam. Warna hitam boleh, tetapi yang paling afdal pilihannya warna putih. Yang paling terakhir pilihannya adalah warna hitam. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Syekh Arsyad Al-Banjawi dalam kitab beliau Sabilul Muhtadin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pembahasan yang kurang tentang ini, mungkin saya akan bahas nanti di video yang ketiga. Dan masih ada video kajian ketiga tentang kurban, baik itu masalah aib-aib kurban dan yang berhak menerima kurban. Karena itu belum kita bahas, mungkin di kajian yang ketiga. Jika ada pertanyaan, boleh dikomentari. Jika jawabannya panjang, akan saya bikinkan video yang lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawabannya pendek, maka saya akan mengomentarinya saja. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.